Tapi Ustadz kemarin tuh ada juga yang ngomong kan di media sosial, aku baca kan, aku nih dipaksa gitu. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Warkop Asik yang selalu menyajikan konten yang edukasi, inspirasi, dan alhamdulillah pada malam hari ini kawan-kawan kami ditemani oleh Ketua Basnas Kabupaten Tanjung Jawa Barat yang mungkin sebagian orang belum kenal. Disinilah kita lebih kenal, lebih dekat dan memahami apa itu Basnas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Keren kemarin nih, luar biasa ya di media sosial. Ini langsung aja Ustaz, mungkin kawan-kawan ini belum mengenal apa itu Basnas. Mungkin Ustaz lebih menjelaskan apa sih Basnas itu dan bagaimana lah gitu Ustaz bisa menjelaskan kawan-kawan. Baik, ini durasinya berapa jam nih? Tergantung Ustaz. Jadi Basnas itu adalah Badan Amil Zakat Nasional. Ya. Kalau dari namanya kan itu disebutkan amil, ya. Amil ini artinya dalam bahasa Arab itu artinya orang yang bekerja, orang yang melaksanakan tugas, dibebankan pekerjaan. Nah, apa tugas amil itu? Yaitu mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Jadi Basnas ini itu dibentuk berdasarkan undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat. Ya. Maka di situ disebutkan Badan Amil Zakat Nasional itu adalah lembaga pemerintah non struktural sifatnya, yang tugasnya tadi itu mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Jadi ada 4 itu yang dikelola itu. Jadi tidak hanya zakat, tapi di situ ada infak, ada sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Dan ini kan semua peruntukannya berbeda. Kalau zakat itu jelas ada 8 asnaf, gitu kan? Ya. Nah, sementara kalau infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya ini lebih fleksibel penyalurannya. Nah, jadi lahirnya Basnas ini itu kalau kita lihat tidak lepas dari rasa Langsung nggak sini? tanggung jawab, ya. Iya. Tanggung jawab pemerintah ulil amri dalam melaksanakan kewajiban zakat. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 dijelaskan, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Nah, itu awalnya khuz fi'il amar itu kan. Khuz, ambillah, pungutlah min amwalihim shadaqatan, ambillah sebagian dari harta mereka umat Islam itu zakatnya. Ya. Ini perintah ini karena dalam Al-Quran jelas itu perintah dari Allah. Nah, kepada Nabi Muhammad. Artinya ketika perintah ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, inilah bentuk tanggung jawab seorang ulil amri untuk mengambil zakat dari umat Islam tadi. Nah, apa tujuannya? Tujuan dari diambilnya zakat tadi, tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk mensucikan dan membersihkan harta dan jiwa mereka. Jadi kalau kita lihat di sini, awalnya adalah perintah untuk mengambil zakat, yang kemudian zakat itu tujuannya adalah kembali kepada si muzaki tadi, orang yang mengeluarkan zakat tadi, supaya membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa mereka. Nah, kemudian washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum, dan doakanlah mereka, artinya
amil ya atau orang yang diperintahkan untuk memungut zakat tadi, washolli alaihim diperintahkan untuk mendoakan mereka yang mengeluarkan zakat ini. Iya, iya. Inna sholataka sakanun lahum, kata Allah. Sesungguhnya doamu itu memberikan rasa sakinah, ketentraman kepada mereka yang mengeluarkan zakat itu. Nah, jadi ayat ini menjadi dalil bahwa pengumpulan zakat itu menjadi tanggung jawab ulil amri atau pemerintah. Ya. Nah, ini kopi dulu kawan. Ya, tanggung jawab ulil amri. Nah, ulil amri ini siapa? Kalau di negara kita, ulil amri ini presiden, ya, gubernur, bupati, ya, camat, sampai lurah. Itu ulil amri. Bahkan dalam satu lembaga, misalkan dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan, ulil amrinya ya pimpinan dari perusahaan tersebut. Iya. Jadi tanggung jawabnya ada itu untuk mengumpulkan atau memungut zakat tersebut. Nah, ini jadi dalil bahkan fatwa MUI mengeluarkan fatwa bahwa inilah dalil bahwa ulil amri itu yang punya tanggung jawab dalam hal pengumpulan zakat. Nah, namun kemudian tentunya ulil amri ini kan tidak mungkin turun langsung kan, maka dibentuklah amil namanya. Amil, nah, ya. Amil itulah yang kemudian di negara kita dibentuk dalam sebuah lembaga yang namanya Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Yeah. Nah, artinya kalau dilihat dari sejarahnya, sebenarnya kita patut bersyukur sebagai umat Islam di Indonesia ini. Kenapa? Karena negara kita ini bukan negara Islam, tapi negara kita ini adalah negara demokrasi religius. Iya. Artinya adanya undang-undang zakat ini, undang-undang nomor 23 tahun 2011 ini, artinya pemerintah memberikan fasilitas kepada umat Islam untuk menjalankan perintah agamanya tadi. Nah, itulah Basnas tadi. Maka dibentuknya Basnas itu kemudian berjenjang, ada Basnas RI, provinsi sampai kabupaten. Kemudian di kabupaten membentuk UPZ namanya, unit pengumpulan zakat. Itu. Jadi dari cerita dasar yang Ustadz sampaikan tadi itu memang sudah diatur oleh pemerintah pusat sampai ke provinsi dan kabupaten kota dengan dalil Al-Quran tadi, karena penyelenggaraan berdasarkan syariat Islam tadi. Iya. Artinya begini, ketika ulil amri tadi, pemerintah tadi menjalankan tanggung jawabnya sebagai ulil amri, berarti dia menjalankan perintah agamanya sekaligus melaksanakan amanah undang-undang. Iya. Maka mukhalafahnya, kebalikannya, kalau ada pemerintah tidak mau melaksanakan atau merasa tidak punya tanggung jawab terhadap zakat tadi, berarti dia tidak menjalankan perintah agama, sekaligus tidak melaksanakan amanah undang-undang. Gitu. Jadi kita ini double nih. Double ya. Dua, kewajiban sebagai umat beragama, ada juga kewajiban kepatuhan terhadap undang-undang sebagai warga negara. Gitu. Jadi sampai saat ini, Ustadz, bagaimana peran kepala daerah khususnya Kabupaten Tanjung Barat ini dalam menguatkan kelembagaan Basnas ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat? Ya, jadi dari adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tadi, ya, turunannya itu ada instruksi Presiden. Ada instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014. Dalam instruksi Presiden tersebut, salah satu isinya ditujukan kepada Mendagri. Yang tujuannya, isinya adalah mendorong atau meminta kepada Mendagri untuk mendorong aparaturnya dari pegawai negeri sipil, BUMN, BUMD untuk mengoptimalisasikan penyaluran zakat melalui Basnas. Ada instruksi presidennya itu. Nah, kemudian dari instruksi presiden tersebut pada tahun 2021
itu Mendagri mengeluarkan surat edaran. Ya. Kebetulan saya kemarin habis Rakornas. Salah satu pematerinya itu Pak Tito Karnavian langsung. Langsung Pak Mendagri. Itu beliau menyampaikan ada pernah keluar surat edaran Menteri Dalam Negeri tahun 2021. Di antara isinya adalah mendorong kepada pegawai negeri sipil, ASN, BUMN, BUMD maupun perusahaan-perusahaan swasta di daerah untuk menyalurkan zakat melalui Basnas. Kemudian meminta kepada pemerintah daerah melakukan penguatan kelembagaan Basnas melalui bantuan yang sifatnya dana hibah untuk operasionalnya. Kemudian juga penguatan jaringan dengan cara membentuk UPZ, ya, unit pengumpul zakat di lingkungan OPD, kemudian BUMN, BUMD maupun perusahaan-perusahaan swasta di di wilayahnya, gitu kan. Nah, maka alhamdulillah untuk kita di Tanjung Jabung Barat ini itu sudah ditindaklanjuti oleh kepala daerah kita sejak tahun 2021. Kalau salah 2021 Pak Bupati Ustaz Dr. Andes Haji Anwar Sadat mengeluarkan himbauan ya kepada aparaturnya ASN untuk mengeluarkan zakatnya melalui Basnas. Kemudian juga Basnas sendiri itu juga diberikan fasilitas berupa bantuan dana hibah untuk operasional, walaupun sejujurnya operasional dana hibah yang diberikan itu belum optimal untuk kita bisa gunakan karena masih terbatas jumlahnya. Mudah-mudahan kedepannya lebih lebih baik lagi. Kemudian juga termasuk ini kita diberikan fasilitas kantor gedung ya. Yang gedung kantor ini untuk kegiatan-kegiatan Basnas termasuk melayani umat ya yang mau menyalurkan zakatnya dan juga mustahik yang mengajukan permohonan bantuan segala macam. Nah, artinya apa yang menjadi instruksi Presiden dan edaran Mendagri itu alhamdulillah sudah dijalankan. Nah, jadi ada ini kan sering kan orang beranggapan masalah zakat kenapa pemerintah ikut campur gitu. ASN dipaksa, soal dalam tanda kutip dipaksa. Nah, sebenarnya dalam pelaksanaan keagamaan, ajaran agama ya, untuk menyalurkan zakat seperti itu memang tidak ada hak pemerintah untuk memaksa. Tapi untuk ASN ya, pemerintah dalam hal ini bupati, kepala daerah, bupati, gubernur, dia bisa membuat semacam pembinaan kepegawaian. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Tito waktu kami rapat kemarin. Inilah bentuk pembinaan kepegawaian bagi ASN baik di daerah maupun di pusat. Salah satu pembinaan kepegawaian ini dalam hal pembinaan mental, spiritual dan sosial. Sosial mungkin. Di antaranya dengan infak tadi. Pengeluaran zakat, infak dan sedekah tadi. Artinya ya tidak ada yang salah ketika kepala daerah melakukan pembinaan kepegawaian kepada aparaturnya. Yang sekarang ini yang jadi yang kontroversi lah saat ini Ustaz ya. Kita sama-sama tahu di media sosial khususnya Facebook, kawan-kawannya di pencerahan kan di situ banyak yang mengkritik atau sebagainya kan, kita tidak tahu juga maksudnya kan, mempertanyakan tentang yang pajak zakat profesi tadi Ustaz. Yang dimana dalam narasi yang disampaikan di media sosial itu
semua ASN ini kan tidak semua nisabnya itu sampai untuk dikategorikan zakat. Karena kan tidak cukup dari perspektif yang di YouTube kan, orang-orang ini banyak melihat perspektif di ulama-ulama itu tentang fatwa itu yang mengatakan 50 gram emas dihitung haul setahun dari hitungan pendapatan itu baru bisa dikenakan pajak profesi 2,5%. Mungkin itu bisa ditanggapi Ustaz. Bagaimana penjelasan Basnas menyikapi tentang pertanyaan masyarakat yang ada di media sosial itu? Pertama terkait zakat profesi. Ya. Memang di dalam kitab-kitab fikih tidak ada disebutkan zakat profesi. Yang ada itu zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal ini kemudian ada zakat perdagangan, ada pertanian. Pertanian gitu. Ya. Nah, mengenai zakat profesi ini juga ada fatwa MUI juga sudah keluar, lama sudah kan. Dan terkait dengan zakat profesi itu, dalil yang mengarah ke zakat profesi itu adalah ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajnakum minal ardh. Ya. Ayat orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkan atau sedekahkan, mengeluarkan zakat min thayyibati ma kasabtum, dari usaha-usahamu yang baik. Nah, usaha-usaha yang baik inilah yang sebagian ulama berpendapat itu termasuk zakat profesi. Kemudian yang kedua pertimbangannya adalah dari pendapat-pendapat ulama kontemporer, pertimbangannya adalah rasa keadilan. Harus bisa bayangkan, ada zakat pertanian misalkan. Dalam kitab fikih itu kan cuman beras, ya kan? Ya, jagung. Nah, padahal hari ini sawit lebih mahal daripada hasilnya, lebih besar hasilnya daripada ini. Batu bara lebih lagi, minyak lebih lagi. Kalau alasannya itu tidak kena zakat karena tidak disebutkan di dalam apa kita fikir itu, kan? Alangkah kasihannya petani-petani rasa keadilan itu tidak ada gitu. Makanya itu juga dikenakan zakat. Ulama memahami bahwa min thayyibati ma kasabtum itu itulah termasuk segala profesi yang baik gitu. Termasuk tadi ASN, dokter, gitu kan. Itu hasilnya lebih, yang mereka dapat itu lebih besar daripada petani tadi. Padi. Kemudian mengenai nisab, bagaimana ketika ASN atau pegawai negeri sipil tadi yang penghasilannya belum mencapai nisab? Nah, dalam hal ini yang saya sampaikan tadi bahwa di Basnas itu tidak hanya menerima zakat, tidak hanya mengelola zakat, tapi ada infak dan sedekah. Nah, maka bagi pegawai negeri yang belum sampai nisab 85 gram emas, setara 85 gram emas itu, maka dia kategorinya adalah infak dan sedekah. Nah, kenapa infak dan sedekah ini harus ditetapkan jumlahnya, gitu kan? Kembali lagi tadi, selaku ulil amri dan pemerintah tadi dalam hal pembinaan kepegawaian tadi, gitu kan? Dalam hal sosial. Artinya aturan-aturan di internal mereka. Sama juga, Mas, alhamdulillah kita kemarin ada MOU dengan BRI. Ya. Ternyata teman-teman di BRI itu mereka sudah sama dengan ASN itu, dipotong zakat juga tiap bulannya. Tapi karena aturan dari mereka, zakatnya itu ada yayasan sendiri, Baitul Mal mereka. Nah, tapi kebijakan pimpinan BRI kita di Kuala Tungkal
untuk infak dan sedekah itu disalurkan ke Basnas Tanjak Barat. Karena sudah ada lembaga. Iya, yang lembaga yang punya kapasitas lah untuk memberikan zakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Itu pertama. Itu kan yang sering apa tuh? Yang sering dibahas di atau masa di media sosial kan? Masalah zakat profesi, kemudian masalah nisab, kemudian masalah metode pembayarannya. Ya. Dalam kitab fikih disebutkan itu dibayarkan setelah haul. Ya, setahun. 1 tahun. Nah, bagaimana kalau dibayarkan tiap bulan, cicil? Boleh apa tidak? Itu namanya takjil. Menyegerakan. Kalau pula sampai setahun umur. Contoh gini. Zakat fitrah misalkan. Zakat fitrah ini kapan wajib dikeluarkan zakat fitrah itu? Ya, ada waktunya kan. Di akhir Ramadan. Akhir bulan Ramadan sampai khatib naik ke mimbar pada saat Idul Fitri. Itu wajibnya itu. Itu wajib. Tapi boleh menyegerakan. Boleh di awal Ramadan. Boleh di awal Ramadan, di pertengahan. Kenapa? Karena dasarnya pertimbangannya kebutuhan si penerima. Ya. Coba bayangkan kalau orang mengeluarkan zakat fitrah semua di malam Ramadan, kapan menyalurkannya itu kan? Numpuk semua orang. Itu namanya takjil. Takjil. Menyegerakan. Sama halnya dengan apa ini? Zakat profesi tadi. Itu setelah dihitung nisabnya sampai setara 85 gram emas. Berapa jumlahnya? 85 gram emas itu sekitar berapa ini? 1 gram emas sekarang. Anggaplah misalkan hitungan kami kemarin rata-rata sekitar 6 jutaan satu bulannya. Artinya ketika penghasilan 6 juta per bulan itu sudah terkena zakat. Nah, dari 6 juta ini itulah yang apa? 85 gram emas 1 tahun semua dibagi 12 jadi 6 kan? Jadi 6 juta itulah yang apa yang di 2,5%-nya di tiap bulan tadi. Nah, maka dengan takjil tadi menyegerakan tadi itu dibayar di setiap bulannya. Setiap bulannya sehingga azas pemanfaatannya itu lebih tepat, lebih berasa pada mustahik. Kemudian juga mengeluarkannya juga ringan. Kalau nunggu 1 tahun kan, misalkan total 2,5% itu anggaplah kita 3 juta misalkan total zakat kita nih. Ini kan 3 juta itu harusnya dibagi, kalau disicil kan tiap bulan kan berarti 3 juta dibagi 12. Iya, sekitar. Bagi 12. Nah, kalau kita lakukan 1 tahun 3 juta, kalau uang 3 juta di tangan tuh rasanya agak berat ya. Agak berat makan. Iya. Tapi ini kan yang kita tiap bulan ini saya lihat di data apanya itu ada yang 150, ada yang 100, kan itu nggak begitu terasa. Kemudian juga bahwa itu juga bukan tidak ada landasannya. Iya. Ya, ini sudah saya kemarin saya buka-buka ini kan, buka-buka kitab-kitab lama lah kan. Ada keterangannya dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syekh Asy-Syirbini menjelaskan, ini ya juzu ta'jiluha fil mali al-hauli qabla tamamil haul fima aqada haulahu wa wajada nisab fi. Jadi boleh melakukan takjil atau menyegerakan pembayarannya itu yang bersifat menahun sebelum sempurnanya sifat haulnya. Artinya boleh. Ada ulama yang membolehkan. Ada ulama. Itu yang terpenting itu, Pak. Iya. Cuma ini juga ada pertanyaan Ustaz. Tadi kan antara zakat dan infak sedekah tadi, itu kan tidak semua pegawai negeri sipil itu punya penghasilan tiap bulan 6 juta. Mungkin golongan 1, golongan 2 kan mungkin di bawahnya itu kan tidak masuk kategori pemberi zakat profesi tadi. Ustaz tidak langsung menjadi infak dan sedekah tadi. Iya. Berarti kawan-kawan yang karena ini Mas, rekening juga kita bedakan kan. Ini ada contoh rekening A nih.
Ada rekening zakat, ada rekening infak sedekah, beda rekeningnya. Pembukuannya beda. Iya beda. Karena penerima manfaatnya juga beda. Kalau zakat itu jelas 8 asnaf ini. Iya, 8 asnaf. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Apa lagi satu lagi? Janda ada masuk. Oh, janda masuk di fakir miskin. Fakir miskin. Bisa jadi fakir, karena ada juga janda yang kaya. Halo fisabilillah. Fisabilillah, ibnu sabil. Kan? 8 itu. Itu untuk zakat kan. Nah, kalau infak sedekah kan lebih fleksibel penggunaannya. Oh, lebih fleksibel ya. Iya. Tidak tergantung kepada 8 asnaf tadi. Iya. Oh iya. Jadi kawan-kawan, masalah yang kategori yang di bawah nisab tadi itu dimasukkan ke dalam infak dan sedekah kawan-kawan. Tujuannya untuk kemaslahatan umat. Iya. Ya Ustaz ya. Mungkin ya setiap orang kan punya pro dan kontra. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ya kita maklum saja kan yang penting tujuannya ya pasti Basnas adalah kemaslahatan umat, membangun umat Islam ini agar pertama tersalurkannya zakat mal atau zakat profesi yang Bapak serahkan kepada Bapak Ibu serahkan kepada lembaga ini Ustaz ya. Jadi gini Mas, yang terpenting itu untuk masalah kewajiban zakat kita ya. Baik zakat, infak, sedekah itu kita jangan melihat berapa besar kebutuhan kita. Ya. Tapi yang kita lihat itu adalah seberapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oh iya. Kalau konsepnya adalah dapat saya cuma sekian, ya. Artinya konsepnya adalah seberapa besar pendapatan kita. 6 juta, 60 juta, tidak pernah cukup kan? Iya. Kurang terus gitu kan? Tapi kalau konsepnya adalah seberapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini apa yang bisa menggerakkan kita rasa syukur itu salah satunya dengan minimal infak dan sedekah tadi. Tapi Ustadz kemarin tuh ada juga yang ngomong kan di media sosial tuh aku baca kan, aku nih dipaksa gitu. Jadi gini, itu tadi kaitannya dengan pembinaan kepegawaian. Ya. Kalaupun dianggap itu memaksa, saya sering analogikan seperti ini. Mas punya anak, ya. Kalau anak sakit, tentu dibawa ke rumah sakit, ke dokter kan. Dokter meriksa, dikasih obat. Pertanyaannya obat itu pahit nggak? Pahit. Nah, kalau ingin anak itu sehat, kira-kira perlu dipaksa makan obat itu, atau kita berikan kebebasan? Nak makan makanlah, nak tidak kan. Oh, berarti tujuannya itu bukan memaksa. Jadi memaksa itu untuk kebaikan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, supaya harta kita bersih, jiwa kita suci. Itu kan proses. Di situ ada proses. Nah, disitulah tuh untuk mencapai proses itu salah satunya ya memang harus ada dalam tanda kutip seperti dipaksa. Iya, padahal maksud tujuan sama. Kalau masalah memaksa, ini kalau kita ambil kisah Khalifah Abu Bakar. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah wafat, ternyata umat Islam itu yang dulunya rajin zakat banyak berkurang nih. Yang lagi zakat itu ada di kisah dalam Asar, kisah sahabat kan. Kemudian sahabat Umar bertanya kepada Khalifah Abu Bakar, apa tindakanmu? Apa yang kamu lakukan? Nah, jawaban Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas shalah wa zakah. Demi Allah, kata Sayyidina Abu Bakar, akan aku perangi orang yang membedakan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Sholat rajin, zakatnya tidak dikeluarkan. Yang seperti itu kata Sayyidina Abu Bakar, akan aku perangi orang itu. Tapi kan kita di Indonesia ini tidak sampai segitunya kan. Tidak sampai diperangi kan. Nah, cuman kita diajak, dihimbau, dibina kan? Sebelum dibinasakan.
Berarti kawan-kawan tujuannya kan yang Ustadz sampaikan tadi ya untuk kemanusiaan. Bukan berarti dipotongnya atau dipaksa untuk bersedekah tadi itu tujuannya ya sifatnya ya mohon maaf lah kadang kan orang memandang sebelah pihak. Tapi lihatlah nanti hasil uang Bapak Ibu itu diserahkan kepada orang-orang yang tidak mampu yang bahagia ketika menerima infak dan sedekah Bapak Ibu tadi. Nah, ini yang apa tuh? Tadi yang bahagia ketika menerima. Itu yang saya lihat sendiri, Pak. Jadi sejak saya ini cerita pengalaman pribadi nih. Iya. Ada nyontohkan orang tak pribadi nih. Sejak saya diamanahkan menjadi pimpinan di Basnas ini, ternyata baru saya sadar dulunya itu banyak betul hal-hal yang sia-sia. Boleh dikatakan zolim lah kita gitu kan. Iya. Jadi dulu sebelum saya di Basnas, ketika tugas-tugas misalkan luar kota segala macam gitu kan, itu luar biasa itu gayanya minta ampun ya. Kalau sudah ngopi di kafe, makan entah apa bentar aja makan itu kan, sekali keluar dari kafe itu minimal 300.000, 500.000 kan. Nah ternyata ketika saya di Basnas, saya menemui orang-orang yang memerlukan bantuan itu, ternyata 100.000 pun itu sangat berharga bagi mereka. Maka saya langsung terbayang waktu itu. Dulu begitu gampangnya menghabiskan uang itu kan, ternyata banyak masih orang yang 100.000 itu yang sangat berharga. Sampai nangis ya. Sampai nangis, sampai bersyukur. Dan saya ketika mereka berterima kasih, saya bilang kepada mereka jangan berterima kasih ke saya. Karena kami ini di bahasa saya sifatnya cuma menyalurkan. ASN melakukan zakat, infak, sedekah ke Basnas, kami kumpulkan, kami kelola, kami salurkan. Itu cuma tugasnya, bukan untuk kami. Iya. Jadi saya bilang kan ibu-ibu yang ibu bilang sia doa apa itu kan, jangan berterima kasih kepada kami, berterima kasih kepada orang yang berzakat, infak, sedekah ke Basnas ini. Siapa Pak katanya kan? Iya, tidak tahu kan. Siapa? Yang jelas ibu doakan orang yang berzakat, berimpak, bersedekah ke Basnas ini, doakan rezekinya lancar, badannya sehat, anaknya soleh-soleha, semua pokoknya. Jadi kebahagiaan mereka itulah doa dari orang-orang yang kepada orang-orang yang memberikan infak tadi itu ya, zakat dan infak yang disampaikan dengan Basnas tadi. Jadi kita jangan mengira kesuksesan kita hari ini, kebahagiaan yang kita rasakan hari ini, jangan mengira kita itu hanya benar-benar dari usaha kita. Bisa jadi di balik itu ada doa orang-orang di luar kita. Doa orang tua, anak istri, kan? Atau doa orang-orang yang tidak sadar kita pernah kita bantuin. Nah itulah tadi surah At-Taubah ayat 103 itu. Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Itu Allah yang mengatakan seperti itu. Doakan mereka yang berinfak, bersedekah, berzakat tadi, inna sholataka sakanun lahum. Karena ketika orang doa tadi atau fakir miskin tadi menerima bantuan tadi, di situ doa orang itu mengalir. Allah langsung salah satu doa yang diijabah adalah orang yang doa tadi kan. Itu berapa satu rumah tangga atau per orang tuh Ustaz, dapat bantuan daripada penyaluran zakat dan infak tadi? Jadi kita penyaluran ini kalau yang sifatnya konsumtif berupa uang dan sembako gitu kan, itu kita tujuannya salah satunya adalah doa Pak yang lansia. Doa apa dan lansia? Doa Pak yang lansia. Doa Pak lansia. Karena ada juga lansia yang tokeh, ada juga lansia tokeh. Ada juga. Ada juga banyak juga. Tidak semua lansia doa Pak kan. Doa Pak yang lansia. Kenapa yang lansia? Karena mereka memang tidak bisa bekerja lagi gitu kan. Nah, sementara yang masih
usia-usia produktif, Mm-mm. kita lebih cenderung menyalurkannya itu yang sifatnya zakat produktif. Zakat produktif. Zakat produktif ini artinya bantuan yang kita serahkan Mm-mm. itu bisa dikembangkan sehingga harapannya mereka bisa meningkatkan derajatnya, Perekonomian mereka. Mm-mm. derajatnya yang hari ini mustahik, besok-besok Jadi bisa jadi munfik, orang berinfak, Iya. orang bersedekah, atau syukur-syukur muzaki dia kan. Oh iya, luar biasa juga kan. Karena ternyata Basnas Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini selain menyalurkan zakat infak bapak atau ibu tadi, dan juga mereka punya giat untuk membangun perekonomian ada di masyarakat. Ketika masyarakat itu membutuhkan gerobak, mungkin usaha-usaha yang sifatnya mikro, UMKM, itu nanti mudah-mudahan nanti itu menjadi pemberi zakat berikutnya atau menginfak dan mengisi perekonomian yang ada di masyarakat. Luar biasa juga. Jadi yang apa? Yang penyalurannya sifatnya produktif tadi, seperti UMKM macam itu kami buat semacam surat pernyataan. Surat pernyataan agar dia setelah menerima bantuan ini, dia bersedia untuk kami bina. Oh, dibina. Salah satu pembinaannya itu mereka harus bersedia menyisihkan sedikit hartanya. Maka mereka akan memberikan celengan seperti ini nih. Oh, iya. Saya lihat Ustaz. Ya. Ya, kawan-kawan dari Basnas. Maka mereka yang kita bantu dalam bentuk MKM itu, kita kasih celengan ini, kita minta satu hari sampai banyak, sehari 1.000 saja. 1.000 celengan ini. Ya. Nanti kalau satu kumpul, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau dikira sudah cukup banyak, mereka datang ke sini, serahkan, kita bongkar sama-sama, kita hitung berapa jumlahnya, kita tanya, Ibu kira-kira mau diapakan uang ini? Bapak mau diapakan uang ini kita? Misalkan mau sedekahkan atau diberikan bantuan ke orang lain, cari siapa orang-orang di sekitar, kerabat, tetangga, yang doa apa, misalkan yang perlu bantuan, ada misalnya orangnya, kita berikan apa sembako atau uang tunai. Siapa yang menyerahkan? Dialah yang menyerahkan. Kita dampingi. Artinya di situ hari ini dia menerima sebagai mustahik. Harapan kita dorong beberapa bulan kemudian dia paling tidak bisa memberikan bantuan untuk 5 atau 10 orang gitu. Oh iya. Dan mudah-mudahan itu menjadi terbiasa gitu kan. Mungkin nanti setelah video ini di-upload banyak orang kesini minta. Mungkin juga ada batasnya mungkin juga. Tapi kan kita harus ini dulu. Permohonan yang disampaikan itu tetap kita selektif. Ya, selektif dalam artian pertama memang mereka adalah orang-orang yang memang masuk kategori mustahik, asnaf tadi. Kalau fakir, miskin, masuk. Ada surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Kemudian termasuk usaha yang mau mereka jalankan pun kita harus survei dan kaji. Ada pernah seperti ini, dia mau mengajukan proposal atau pengajuan bantuan modal mau buka usaha nasi goreng. Pertama saya lihat dia baru mau buka nih. Iya. Belum pernah usaha sebelumnya, baru mau buka. Kemudian kita survei lokasinya di dalam gang, buntu pula kan. Artinya dari situ saja kita melihat prospeknya sudah tidak bagus nih. Kecuali kalau dia sudah pedagang lama, udah punya langganan tetap, mungkin masih bisa kan. Ini baru mau mulai buka di gang, buntu lagi gangnya. Maka kita sarankan ke dia untuk jualannya di luar, pakai gerobak. Dia tidak mau, gitu kan. Nah, artinya ya kita juga tidak bisa juga ini kan.
kita tidak mau nanti bantuan yang kita berikan itu habis sia-sia. Iya. Itu pertama. Kemudian kita yang untuk mengantisipasi itu bantuan yang kita salurkan itu kita upayakan tidak berbentuk uang, tapi berbentuk barang. Misalkan mau ada UMKM ibu-ibu itu kemarin UMKM buat kue, dia butuh kompor, kemudian tempat panci segala macam, itu kita belikan perlengkapannya. Termasuk kemarin ada yang Z-Mart di Jerampang 5, dia buat toko karena kebetulan beliau ini masih kategori duafa gitu. Dan dia penyandang disabilitas. Selama ini dia hidup dengan ibunya yang sudah tua, lansia, bapaknya sudah meninggal kan. Maaf kakinya ini tidak ada, tidak bisa jalan. Tapi dia luar biasanya itu dia tidak minta-minta. Dia berusaha ke toko jualan jajanan anak-anak gitu. Kemudian jual minyak. Jadi saya tanya, kenapa abang nggak jual gula, tepung, beras, sembako, macam itu kan? Modalnya besar pak katanya. Iya. Ya, akhirnya kita bantu dia dalam bentuk barang. Kita belikan gula sekarung besar itu kan, sama plastiknya, plastik sekilo, setengah kilo, yang seperempat. Dan kita belikan minyak sayur curah 2 gelen gitu, mie segala macam rasa. Pokoknya kita isi tokonya itu. Dan alhamdulillah dia kemarin kita lihat dia sudah mulai penuh juga celengan ini. Wow. Mudah-mudahan itu nanti cita-cita dia. Kemarin kan waktu kita serahkan bantuan itu, kebetulan Pak Bupati langsung yang meresmikan membuka itu. Itu pas 10 Muharram ada salah. Pas 10 Muharram. Jadi cita-cita si abang tadi, Bang Darman namanya. Cita-citanya tuh, saat kan 10 Muharram tahun depan saya mau bagi-bagi ini ke orang. Itu luar biasa, celengan sudah mulai penuh tuh. Berarti bermanfaat lah kan. Memang terkadang setiap kebijakan, setiap satu realita yang kita hadapi saat ini kan pasti ada pro dan kontra Ustaz ya. Tapi yang apa disampaikan Ustaz tadi kan sudah tergambar. Realitanya memang Basnas Tanjung Jawa Barat ini bertujuannya untuk kemanusiaan, karena kita umat muslim ini kan selain sholat dan zakat tadi, infak tadi Ustaz ya. Dan juga dalam penyalurannya tadi ya sudah tergambarkan lah tentang 8 asnaf tadi. Dan untuk membangun perekonomian masyarakat tadi memang Basnas mempunyai kegiatan pola perekonomian dengan membangun ekonomi kemasyarakatan tadi bukan dengan uang kawan-kawan, tapi dengan perlengkapan untuk orang bisa mendapatkan rezeki. Nanti kawan-kawan jangan nanti datang minjam duit untuk bangun, tidak kawan-kawan. Cuman menyediakan perlengkapan sebagaimana Rasulullah dulu kan memberikan kapak untuk orang ke hutan. Begitu juga Basnas Tanjung Barat tidak memberikan uang, tapi sekiranya itu layak dibantu akan dibantu dengan perlengkapan. Dan juga ini Ustaz, ini kan kemarin tuh heboh juga nih ya kawan-kawan dari Facebook itu tentang Basnas yang memberikan ke masjid itu kan. Nah, itu kan heboh juga tuh. Dianggap Basnas itu tidak masuk dalam kriteria 8 asnaf itu. Bagaimana penjelasan dari Basnas untuk menjelaskan kepada kita semua? Ya, jadi kita melihat ayatnya itu kan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil. Itu 8 asnaf itu tadi kan. Memang tidak ada masjid di situ kan. Jadi inilah yang kemudian mungkin sebagian masyarakat menganggap itu ya dalam tanda kutip dianggap penyelewengan lah gitu kan. Sebenarnya tidak seperti itu gitu kan. Benar tidak Ustaz ya. Di ayat itu memang tidak ada masjid. Madrasah juga tidak ada situ, pesantren juga kan. Tapi itu bisa dikategorikan masuk ke dalam
asnaf fisabilillah. Fisabilillah. Kenapa fisabilillah? Ya, apakah bisa fisabilillah? Ini juga ada istilah ulama juga. Iya. Ada perbedaan ulama juga kan? Ada pendapat membenarkan. Ada pendapat ulama yang menafsirkan fisabilillah itu murni adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berperang. Ada yang berpendapat juga fisabilillah ini bisa digunakan untuk pembangunan masjid dengan syarat-syarat ketentuan tertentu. Yeah. Misalkan masjidnya ini di wilayah yang minoritas. Nah, selain itu tidak boleh. Tapi juga ada juga ulama yang memahami fisabilillah ini amun likul. Makna fisabilillah itu umum untuk semua kebaikan. Oh, ada juga. Ada juga. Salah satunya itu dalam kitab Mafatihul Ghaib, Tafsir Ar-Razi. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa fisabilillah di situ adalah segala kebaikan yang sifatnya umum. Maka untuk pembangunan masjid, ya sarana masjid, madrasah itu diperbolehkan menurut ulama yang berpendapat seperti itu. Artinya ini bukan zakat untuk masjid, tapi tasarruf namanya. Tasarruf itu diserupakan dengan fisabilillah tadi. Artinya dari segala macam apa itu pro kontra, sebenarnya kita tidak perlu ini kan, karena bagaimanapun ada ulama yang mengatakan tidak boleh, ada juga ulama yang mengatakan boleh. Jadi ini ranah ikhtilaf. Karena ikhtilaf ini kalau dalam kaidah fikih itu kan la yungkarul la yungkarul muktalafu fi wa innama yungkarul mujma'u alaih. Segala yang sifatnya masih ranah ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama itu tidak boleh diingkari. Kecuali yang sifatnya sudah pasti. Seperti mencuri. Ada perbedaan pendapat ulama yang membolehkan? Tidak ada. Semua sepakat mencuri itu haram. Jadi kalau ada ulama yang membolehkan itu tidak usah diikuti. Itu kacau. Seperti zina misalnya. Zina semua ulama sepakat zina itu haram. Jangan ada yang boleh sedikit. Itu kan kacau. Juga Ustaz ini bercanda kacau. Tapi kalau yang sifatnya ikhtilaf, seperti sholat tarawih, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 50. Ada yang masing-masing punya dalil nih. Maka yang seperti itu tidak perlu dipermasalahkan. Bahkan apalagi ini kalau kita bicara hukum itu, ini ranahnya fikih kan? Ya, kalau fikih ini kan ranahnya ikhtilaf. Ya. Bahkan Imam Qatadah mengatakan bahwa malam ya'riful ikhtilaf lam yasummu anfahu fik. Malam ya'riful ikhtilaf lam yasummu anfahul fik. Orang yang tidak mengenal ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama, itu sama saja dengan orang yang lam yasummu anfahu fik. Hidungnya ini tidak mampu mencium aroma fikih. Itu kata Imam Qatadah itu. Ini makanya ketika penyaluran zakat untuk pembangunan tasarruf namanya, tasarruf ke masjid atau ke madrasah, itu saya pikir ada ulama yang ada kaul pendapat ulama yang membolehkan, sehingga tidak perlu menjadi polemik gitu kan, apalagi itu untuk kemaslahatan juga gitu.
Jadi itu kawan-kawan dari Ketua Basnas Ustaz Hazik tadi telah menjelaskan bahwasannya memang dalam penyelenggaraan penyaluran zakat ada pernah di masjid. Namun setelah penjelasan yang disampaikan oleh beliau tadi, apa yang dilakukan oleh Basnas Tanja Barat ini ada dasarnya juga. Yang tujuannya yang pertama kemaslahatan umat tadi. Dan ya Basnas juga terlibat karena lembaga ini adalah lembaga yang dibentuk untuk membangun sosial kemasyarakatan. Ya Ustaz ya. Ya. Mungkin ada lagi yang perlu Ustaz sampaikan? Ada satu lagi hal yang sering jadi salah persepsi. Salah persepsi di masyarakat ketika penyaluran zakat ini, kenapa selalu ada bupati? Iya, karena heboh juga kemarin. Iya kan? Itu sering. Jadi coba kita lihat di daerah lain ya. Bisa dilihat kok, banyak, gampang tuh di internet, di mana bukalah bahasa-bahasa sana, di Jawa di mana. Ya selalu memang begitu. Pertama alasannya kehadiran kepala daerah di situ, dia sebagai UPZ. Jadi pemerintah daerah ini dia punya UPZ, Pemda. Unit pengumpulan zakat. Iya, UPZ. Unit pengumpulan zakat itu, UPZ itu di SK-kan oleh Basnas. Jadi UPZ Pemda ini pembinanya bupati. Ketuanya Sekda. Sekretarisnya Kabak Kesra. Bendaharanya bendahara keuangan Pemda. Ini UPZ. Dan dalam aturan Perbasnas yang diatur bahwa UPZ itu dia punya hak 70%, maksimal 70% dari penghimpunannya itu untuk membantu menyalurkan. Salah satunya tentunya dengan program-program Safari Jumat, Safari Subuh gitu kan. Atau ada program-program kegiatan lain seperti kemarin Hari Buruh kita dengan Depnaker kerjasama kan. Itu hak mereka ada di situ. Jadi keberadaan bupati, sekda di situ sebagai UPZ. Dia punya hak untuk membantu menyalurkan. Kami sudah menyalurkan, sudah mengumpulkan uang zakat sekian nih. Nah, tolong bantu ini, ada masyarakat di kecamatan mana gitu kan. Ada kegiatan seperti kemarin, ada kegiatan Hari Buruh untuk bantu buruh. Ya kita bantu. Seperti bulan Ramadan kan, Pak Bupati minta itu bantu ini, bisa nggak bantu tenaga honorer. Kita bantu kemarin kan. Lebaran loh ya. Iya, belum puasa itu kan. Nah artinya kan itu kapasitasnya sebagai UPZ. Unit pengumpul zakat. Selaku pembinanya, ketuanya Sekda, sekretarisnya Kabak Kesra. Pengawasnya Ustaz? Untuk pengawas dalam, kan bisa ada badan audit lah kadang. Ya, kita di Basnas ini ada lembaga audit internal, eksternal. Bisa dari dari tim auditnya itu bisa dari eksternal, bisa dari inspektorat juga. Artinya kan kita tiap triwulan itu melaporkan, ada kewajiban kita melaporkan pengumpulan dan penyaluran itu kepada bupati. Selaku pembina Basnas juga. Dilaporkan. Ini pengumpulan sekian, penyalurannya ke sini sekian, setiap triwulan itu kan. Artinya memang yang kita kelola itu ya harus bisa ini juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan memang kan Basnas Kabupaten itu bertanggung jawab pada bupati. Bertanggung jawab kepada Basnas Provinsi dan kepada bupati. Namun apabila ada masyarakat yang mau mempertanyakan, juga terbuka lah Basnas untuk menyampaikan itu, Ustaz. Ya, artinya kita siap menyampaikan, misalkan penyalurannya kemana saja, penghimpunannya berapa, ya saya sampaikan saja bahwa penghimpunan kita di Tanjung Barat ini
untuk 1 tahun itu bisa 2 sampai 2,5 miliar. Wow, besar juga ya. Ya, itu rata-rata satu bulan itu bisa 150 juta ke atas. Ya, 1 bulan. Itu belum besar. Belum besar tuh, Ustaz. Belum besar karena dalam kajian Basnas RI, di Basnas RI itu kan ada tim dia punya data tiap kabupaten, tiap provinsi itu. Tanjab Barat ini potensinya bisa 4 miliar lebih. Wow. Potensinya. Potensi ya. Potensi untuk. Tapi kita masih bisa mengumpulkan 2 sampai 2,5 miliar. Itu pun luar biasa juga. Kenapa seperti itu? Karena jujur saja sekarang ini masih didominasi, muzakinya itu masih didominasi dari ASN. ASN? Perusahaan swasta belum tersentuh nih. Oh, belum ya? Belum. Nah, kita bulan Ramadan kemarin kita sudah berupaya itu untuk meminta kepada mereka untuk mengeluarkan zakatnya melalui Basnas. Mungkin belum optimal kelihatannya kan. Mudah-mudahan tahun-tahun kedepannya itu lebih ini. Karena baru juga saya juga terekspos tentang Basnas ini, Ustaz. Dulunya kan Basda mungkin dulu. Ya dulu kan Basnas ini sejak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 sudah ada. Apa karena baru Ustaz jadi ketua baru tahu? Basnas ini sebenarnya ada sejak tahun 2011. Iya. Sudah lama Ustaz ya. Makanya kenapa ya ngomong di Tanjab Barat ini kenapa baru heboh-heboh sekarang gitu kan? Padahal dari 2011 sudah Basnas itu kan. Ternyata lama sudah kawan-kawan. Artinya memang bahkan penghimpunan kita pun itu meningkat itu di 3 tahun terakhir ini. 3 tahun terakhir ya. Kemarin kita sudah Basnas Tanjab Barat mendapatkan penghargaan dari Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, peringkat pertama dalam hal pengumpulan, penghimpunan zakat. Itu terus terang saja pada saat itu saya yang hadir di acara itu, saya rasa nggak percaya juga kan, dan kaget. Kenapa? Karena itu kategorinya penghimpunan terbaik. Pertama, terbanyak. Terbaik. Ya terbaik pertama. Saya heran kan, apa kriteria penilaiannya? Karena kalau jumlah, jujur saja kita masih di bawah Raja Timur itu. Masih di bawah. Raja Timur berapa? Pokoknya masih di atas kita tuh, Raja Timur. Di atas lagi ya. Karena mereka tidak hanya untuk pegawai, itu tidak hanya dari TPP, tapi juga dari gaji pokok. Ya, tunjangan. Ya, Ustaz. Kemudian yang tertinggi di Provinsi Jambi ini Merangin. Oh, Merangin. Kenapa seperti itu? Ternyata di Merangin ini mereka sudah menggunakan perda. Sudah buat perda untuk mengatur zakat itu. Dan itu sudah sejak lama, sejak tahun 2011. Sejak Pak Gubernur sekarang Pak Haris jadi bupati di sana. Di Sarolangun misalkan, itu sudah sejak lama, sejak Pak C. Endra jadi bupati di sana. Kita aja yang baru. Nah, jadi saya heran kan. Iya. Kenapa kita jadi terbaik gitu kan? Iya. Jadi saya minta klarifikasi langsung ke tim penilainya kan, ke Basnas Kanwil Kemenak. Apa dasarnya Pak? Ini kan padahal kan kita juara 1, tapi kita protes kan? Iya. Karena saya nggak mau nanti dianulir, kan malu juga. Dasarnya dari mana gitu kan? Jadi apa dasarnya gitu ya? Tanya Barat juara 1. Oh nggak tahu juga Pak. Ini rekomendasi dari Banas Provinsi gitu ya. Jadi saya ke Banas Provinsi, ketemu langsung dengan ketuanya dan Waka 3. Apa dasarnya? Jadi penjelasan mereka, dasarnya terbaik itu karena ada peningkatan yang cukup signifikan di 3 tahun terakhir ini. Yang dulunya Tanjab Barat itu hanya mampu mengumpulkan 600 sampai 800 juta per tahun. Nah, sejak
tahun 2021, 2022, 2023, tidak 2022 mulainya. Sejak 2022, 2023, 2024, 3 tahun terakhir ini itu meningkat jadi 2 sampai 2,5 miliar. Jadi lonjakan itu tuh yang dinilai diapresiasi sebagai terbaik tadi. Salah satunya karena ya tadi peran pemerintah tadi. Ada Zakat profesi tadi. Ada kebijakan dari pemerintah untuk ASN mengeluarkan zakatnya melalui Basnas tadi. Dan kebijakan itu sama di kebijakan kabupaten kota lain. Sama di tempat-tempat lain ya boleh dicek lah. Di tempat-tempat lain yang penting itu juga gitu. Bukan hanya di Tanjung Barat gitu kan. Karena berdasarkan daripada Kemendagri tadi yang menguraikan ada instruksi presiden ya. Instruksi presiden yang tertuju di antaranya kepada Mendagri untuk mendorong pegawai negeri sipil, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta di daerah masing-masing untuk mengeluarkan zakat melalui Basnas. Jelas instruksi presiden itu, makanya di daerah-daerah lain pun sudah lama. Ada lagi, Ustaz? Jadi itu tadi yang apa tadi kan? Ibarat kita bawa anak berobat tadi kan? Kalau sayang sama anak, walaupun pahit, obat itu dipaksa kan? Tapi kalau kita sayang sama anak, tapi diberikan kebebasan nak minum lah, tidak lah kan? Itu udah sayang namanya. Memang dilatih lah berarti untuk mengeluarkan zakat infak. Memaksa itu dalam hal edukasi. Kawan-kawan, kan kami di sini tabayun lah, karena sesuatu hal itu kan ketika tidak diklarifikasi, miskomunikasi nanti menimbulkan perspektif yang liar. Mungkin dari uraian kami diskusi tadi mungkin tergambar lah sudah pernyataan atau tanggapan yang disampaikan oleh Ketua Basnas Kabupaten Tanjung Barat yang tujuannya tidak lain tidak bukan ya motivasi kita agar kita sebagai orang Islam ini harus menjadi umat terbaik dalam pelaksanaan kemanusiaan tadi. Ketika kita hanya ritual sholat tapi meniadakan kemanusiaan, berarti kita tidak bertuhan. Sejatinya kita umat manusia ini pasti memanusiakan manusia selaras dengan konteks Islam itu sendiri. Jadi kawan-kawan, penutup Ustaz kepada kawan-kawan di rumah atau apa yang atas sosialisasi apakah tentang Basnas? Oke, jadi selama ini kami dari Basnas ya tetap berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin dalam rangka untuk mengelola sekaligus membantu mustahik ya. Walaupun sebenarnya masih banyak harapan-harapan dari kaum duafa, fakir miskin yang digantungkan kepada kami, itu tidak semuanya belum bisa kami penuhi gitu kan. Ini semata-mata karena apa yang menjadi permohonan dari mustahik tadi kami seleksi, dan ada yang lebih parah lagi, yang lebih membutuhkan lagi, itu yang kita prioritaskan gitu kan. Nah, harapan kami ke depannya ini semua pihak, terutama kita yang diberikan kelebihan rezeki, ini mari sama-sama kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Artinya dengan terkumpulnya lebih banyak, manfaatnya pun lebih luas lagi, lebih terasa lagi di mana-mana di seluruh pelosok Tanjung Barat ini kan. Dan harapannya jadi juga mudah-mudahan apa yang didapatkan oleh para mustahik tadi, yakinlah itu menjadi doa terbaik untuk kita, dan insya Allah itulah yang membawa rahmat Allah, rahmat tadi, kebahagiaan, keberkahan yang kita dapatkan tadi. Dan untuk memudahkan masyarakat dalam hal infak, sedekah tadi, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa bank. Kita bekerjasama dengan Bank BRI, Bank BSI, dan Bank 9 Jambi. Nah, terakhir kami ini pajangan-pajangan ini kan, ini contoh nih BRI ini. Nah, ini BRI ini ada barcode ini kan. Ini barcode kalau di scan pakai mobile banking itu,
Nah, itu tinggal ngisi saja tuh berapa gitu kan. Langsung masuk ke rekening. Langsung masuk ke rekening. Dan alhamdulillah itu setiap Jumat teman-teman BRI itu rutin tuh. Teman-teman BRI itu rutin setiap Jumat atau mereka punya program Jumat Berkah. Jadi seluruh karyawannya mulai dari cabang sampai unit-unit ada aja yang masuk tuh. Maka kami teman-teman bagian keuangan suka tuh lihat di emailnya kan. Kalau di Jumat itu ting masuk. Alhamdulillah lah itu kan. Mudah-mudahan itu juga menjadi keberkahan bagi si yang melakukan sedekah tadi gitu. Kawan-kawan ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah mendengar langsung daripada Ketua Basnas Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang apa itu Basnas, penyalurannya, serapan anggarannya, dan pelaksanaan seperti apa. Dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan saya pribadi dapat pengetahuan lah. Dan juga ya Basnas pasti tetap terbuka ya Ustaz ya kepada masyarakat yang ingin bertanya tentang hal apapun yang dianggap masih liar, dan Basnas siap membuka diri untuk bertanya langsung saja agar ketemu satu pemahaman yang tidak bisa diadu untuk dipecah belah. Ya alhamdulillah ya, sama-samalah kita berterima kasih atas ada Basnas ini agar tersalurnya zakat kita dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini lebih bisa direalisasikan, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada lembaga khusus ya, sama-samalah kita bangun demi umat Islam dan demi kita semua. Kami ya, saya Iwan Permata dan Ketua Basnas Ustadz Haji mohon undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.